Halo sobat anak rantau di Jerman dimanapun kalian berada, ketemu lagi bersama saya Novi di acara podcastnya Anak Rantau di Jerman. Kali ini masih dari ibu kota negara Jerman di Berlin. Kali ini kita ketemuan dengan seseorang namanya Mbak Muina. Dia dulu punya cerita tentang datang ke Jerman dan menikah dengan orang sini. Seperti apa cerita detailnya? Yuk langsung kita kenalan dengan orangnya. Halo Mbak Muina, terima kasih buat waktunya hari ini. Boleh dikenalin dulu ke teman-teman anak rantau di Jerman, nama di Indonesia dari mana dan udah berapa lama tinggal di sini di Berlin? Oke. Halo semua sobat. Nama saya Muina Jeneke, tapi saya sering dipanggil Mbak Muina karena saya orang Jawa gitu ya. Saya lahir di Pekalongan. Saya sebutnya selalu Pekalongan karena kota yang kecil itu banyak yang nggak tahu gitu ya kan. Tapi terkenal dengan kota batik ya sebenarnya? Iya, Pekalongan kota batik. Tapi saya besar di Pulau Batam. Gitu. Oke. Lahir di Pekalongan terus tapi pindah ke Pulau Batam dan dari kecil? Sudah enggak besar. Besar. Oke. Besar di Pulau Batam. Terus ya umur berapa ya? 2003 itu aku di Jerman untuk liburan 3 bulan. Oke. Terus karena saya suka suasananya, terus saya mengajukan untuk sekolah bahasa untuk setahun. Alhamdulillah dapat setahun. Tapi itu saya dapat sponsor dari perusahaan yang ada di Indonesia waktu itu. Karena perusahaan itu memang teman saya, tapi perusahaan Jerman yang ada di Indonesia. Jadi sebelum Mbak Muina ke Jerman itu, Mbak Muina bekerja di perusahaan itu? Enggak, itu teman. Cuma kalau misalnya saya lulus ujian dengan sertifikat bahasa Jerman, karena kan itu untuk translate gitu kan. Nah terus saya akan diambil oleh perusahaan itu. Untuk di situ. Jadi Mbak Muina tuh dulu memang kesini emang karena untuk belajar bahasa Jerman dulu. Jadi saya salah tadi ya. Saya kirain karena ingin menikah dengan orang sini makanya Mbak Muina kesini untuk belajar bahasa Jerman. Enggak, sama sekali nggak ada itu ya. Belum. Tapi saya sudah mengenal suami saya waktu itu. Kami di Batam kenalnya, dan kebetulan teman saya yang mensponsori saya ke sini itu ternyata teman suami saya, calon suami saya waktu itu ya, calon suami saya waktu itu, karena kami juga belum kenal dekat gitu. Dan itu tahun berapa Mbak tadi ke sini? Saya pertama kali ke sini itu 2003. 2003. Dan itu ke kota Berlin? Ya, di kota Berlin untuk 3 bulan. Untuk 3 bulan dulu? Tapi itu visanya visa turis masih. Tapi boleh belajar bahasa Jerman? Iya, boleh. Langsung saya masih 1 bulan saya traveling gitu kan. Terus saya bisa daftar, terus saya daftar sekolah bahasa Jerman. 2 bulan, terus dengan 2 bulan saya sekolah itu kan ada surat-suratnya itu semua saya bawa, terus saya kumpulin semua. Kuitung kuitung? Kwitansi. Kwitansi, sorry. Kwitansi dan sebagainya, ada Ausweis gitu juga. Itu aku semua lampirkan untuk tahun depan saya mengajukan visa setahun untuk sekolah. Jadi pertama kali Mbak kesini 3 bulan, kursus 2 bulan bahasa, itu pulang lagi ke Indonesia. Habis gitu mengajukan untuk di 1 tahun untuk sekolah. Jadi 2004 baru kesini. 2003. 2003. Kamu 2002 kesini. 2003 di awal sudah
3 bulan, terus itu cuma 6 bulan aja, di 6 bulan atau 5 bulan, aku agak lupa ya. Di Indonesia. Di Indonesia. Terus balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Oke. Gitu. Dan ke kota Jerman Ke juga. kota Jerman. Ke kota Jerman, ke kota Berlin maksudnya. Iya. Oke. Dan waktu itu lu kursus dari level awal sama sekali A1 ya? Iya. Oh, satu. oke. Soalnya waktu itu saya juga belum bisa bahasa Jerman, cuma taunya Ya. yang dasar aja. Ceritain dong Mbak, dulu waktu untuk setahun visa bahasa, jadi bisa belajar bahasa waktu itu. Apa aja yang diminta waktu itu persyaratannya? Persyaratannya mungkin karena waktu itu saya itu ada Einladungnya itu, Ada jadi undangan? kan ada undangan dari perusahaan itu kan. Jadi yang aku bawa waktu itu undangan, paspor, Iya. terus surat apa ya? Bukti bahwa kamu udah diterima di sekolah bahasa di sini. Jadi dan nanti saya akan sekolah di sekolahan yang sama. Oke. Waktu itu apa di Volkshochschule atau di mana? Boleh nyebut itunya BSI. BSI. Nama itunya apa? Nama sekolah bahasanya. Sekolah Oke. bahasanya. Nah terus waktu itu ke sini pertama kali, tapi ditemenin sama temennya Mbak itu untuk nyari apartemen, tempat tinggal, itu dulu prosesnya bagaimana? Itu saya sudah kenal suami saya, jadi saya bantuin. jadi saya tinggal di apartemen suami saya, calon suami saya. I see, oke. Jadi ya setahun, terus setahun itu karena proses terus proses udah sampai sini ya udah kita mengurus sambil sekolah, saya sambil mengurus Surat nikah. Ya. Oke. Ya, udah. Waktu itu boleh tahu nama suaminya Mbak? Werner sama Mbak Muina menikah di Berlin? Kita cuma di Standesamt saja. Oke, ya Standesamt itu kayak catatan sipil gitu kan ya? Tapi setelah saya menikah di Indonesia. Oke. Kalian ekstra terbang lagi ke Indonesia untuk menikah di sana gitu, di Batam? Di Batam. Oke, waktu itu masih ingat nggak Mbak syarat-syaratnya, persyaratannya? Kalau saya mikirnya menikah dengan sesama warga negara aja, surat-surat yang diminta banyak ya, apalagi kalau beda warga negara. Beda warga negara, saya kita harus siapin paspor, paspor harus fotokopi dan dilegalisir, terus surat duda karena saya waktu itu janda juga, saya harus siapin surat bahwa saya janda. Calon suami saya juga harus siapin surat duda, terus paspor, terus sama uang waktu itu, tapi nggak cash ya, dia hanya untuk bukti bahwa dia mau ke Indonesia dan itu mungkin gitu ya, mau bawa ke Indonesia itu nggak lontang-lantung gitu kali ya. Jadi pertama kan suami saya harus ke Batam. Oke. Nah masih surat RT RW gitu kan, RT RW terus harus dilegalisir, terus nanti RT RW terus ke kelurahan, ke kecamatan, terus itu harus dilegalisir semua. Terus nanti surat nikahnya juga harus difotokopi, dilegalisir, terus nanti dari situ harus diterjemahkan juga harus diterjemahkan sama itu khusus yang dipilih oleh kedutaan. Apa kursus? Khusus. Untuk penerjemahnya. Penerjemah tersumpah yang ditentukan dengan pemerintah kedutaan Jerman waktu itu. Nggak boleh yang sembarang kita yang milih luar, sendiri gitu. Nggak boleh. Nggak diterima gitu. Jadi, tapi waktu Werner menikah di Batam itu dia syarat-syaratnya nggak susah, atau dia hanya harus nggak harus menunjuk, dia jadi
ya udah datang ke Indonesia, Mbak menikah, terus abis itu yang untuk ke Jerman ya yang harus surat-surat sebanyak ini. So itu harus ada surat bahwa dia berperilaku baik. Baik, itu dia yang ngeluarin siapa? Sini. Polisi di sini. Polisi di sini. Ya, jadi sebelum menikah itu. Oke, dan jadi, itu harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia juga. Iya. Surat dari berperilaku baik, sama surat bujang, sama Ausweis tanda bukti, Ausweis, ID, kayak kartu tanda penduduknya gitu, kartu tanda penduduknya, terus paspornya. Ya udah sih kayaknya itu aja. Seingatku, soalnya udah lama juga ya. Udah 20 tahun. Oktober ini tanggal 6 ini hari ulang tahun pernikahan. Iya, pernikahan 20 tahun. Harus dirayakan dong, kemarin dirayakan. Enggak sih, sama keluarga sama aja. Keluarga. Iya. Oke. Oh, jadi waktu ke Jerman itu prosesnya berapa lama? Waktu itu ngurus sendiri atau pakai agen? Kita ngurus sendiri. Oke. Iya. Dan itu bisa dari Batam atau mesti bolak-balik terbang ke Jakarta? Bolak-balik. Atau ke Medan ya? Nih, ke Jakarta ke ya? Jakarta. Dan saya harus juga ke Pekalongan juga waktu itu. Oke. Jadi aku memang 1 karena tahun. akte lahir ya, Mbak ya? Iya. 1 tahun itu saya bolak-balik ke Indonesia sampai 5 kali. Oke. Karena pertama akte lahir saya. Akte lahir saya itu harus dilegalisir. Dan biasalah kalau di Indonesia kan itu ya sudah pakaiin laminasi. Nah itu kan itu harus dibuka, dan itu harus minta tanda tangan dari lurah yang mengeluarkan pada saat itu. Yang mungkin sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada, benar. Iya. Nah, jadi kita nggak tahu kan harus ngapain lagi. Jadi saya balik ke Jawa, bilang nggak ada, Pak Lurahnya sudah yang mengeluarkan sudah nggak ada. Terus saya ke Jakarta lagi. Oh, kalau itu ya wakilnya yang harus, kita kan nggak tahu ya. Jadi saya balik lagi ke Pekalongan lagi. Terus balik ke Jakarta. Nah, dari Jakarta nanti kita dapat dapat surat apa ya, pokoknya sudah boleh nikah gitu kan. Sudah boleh nikah gitu suratnya. Nah, baru kita yang mengeluarkan siapa itu, Mbak? Yang mengeluarkan surat ya sudah diizinkan untuk menikah itu siapa? Lupa saya. Oke. Saya lupa. Tapi salah satu departemen di pemerintah Indonesia. Yang agama itu legalisirnya lah. Kan kita sudah nikahnya sudah di Batam kan. Nikahnya udah Batam, tapi kan kita harus semua surat nikah, surat nikah, surat Ausweis, semuanya harus difotokopi dan diterjemahkan, terus dari kantor agama juga, dari kedutaan, semua dimasukkan ke kedutaan, terus diterjemahkan. Nah, dari kedutaan itu nanti ada surat, dan itu nanti yang akan dibawa ke Jerman untuk nikah di Standesamt gitu loh. Jadi tapi hanya nikah cuma di ininya doang, di Standesamt, nggak ada pesta-pesta. Iya. Kami nggak ngadain. Kalau udah menikah di Indonesia, di Jerman itu nggak bisa ya hanya tinggal didaftarkan gitu. Oh, ini saya sudah menikah gitu. Minta tolong diregistrasi juga di sini gitu. Nggak bisa, harus menikah ulang. Jadi kamu punya 2 tanggal pernikahan dong? Iya. Dan yang mana yang kalian rayakan? Yang di Indonesia atau yang di Jerman? Yang di Indonesia, karena yang di Indonesia, karena kan yang di Jerman itu kan udah jauh hari kan. Dan itu ya pada intinya sih sebetulnya hanya untuk ini aja ya, supaya kita dapat visa itu kan
visa nikah kan supaya itu jadi dari karena kamu waktu itu masih visa belajar bahasa supaya bisa ganti visa nikah itu. kan, tahun waktu itu bulan, kalau nggak salah kan aku sekolahnya sampai dari 2003 bulan apa ya aku lupa. Itu saya sebelum Oktober saya harus sudah punya ganti visa sebelum visa yang kamu punya waktu habis harus ada tahu mau visa lanjutnya apa. Ribet juga ya. Iya. Stres pasti waktu itu ya Mbak ya? Iya, setahun itu saya stres bolak-balik sana sini gitu. Dan stres yang banyak banget. Mungkin Mbak Muina dari pengalaman yang dari Mbak sudah jalani, ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman anak rantau di Jerman yang mungkin sekarang sedang memiliki dilema, saya jatuh cinta dengan orang Jerman tapi pengen memikirkan menikah, tapi kok segala sesuatunya susah sekali dari segi surat-suratnya. Ada saran-saran nggak sebaiknya biar gampang belajar dari pengalamannya Mbak Muina? Ya mungkin sarannya langsung tanya langsung ke kedutaan aja ya kali ya. Jadi supaya kedutaan di Jakarta ya, maksudnya kedutaan di Jerman di Jakarta. Kedutaan yang di Jakarta gitu, karena waktu itu kami masih belum begitu mengerti kan. Jadi kita masih tanya sana, masih tanya sini gitu. Kalau sekarang kan semuanya sudah pakai internet ini kan, jadi informasi mungkin di platform lain juga kan banyak gitu ya kan. Dan itu kumpulin aja. Intinya yang pasti syarat-syarat dari kedutaan dan kantor agama di Indonesia. Dan itu harus dipenuhin ya. Nggak ada jalan lain ya, harus dipenuhi segala sesuatunya. Tapi hasilnya 20 tahun masih bersama dengan suami, itu kan sesuatu yang wow. Jadi nggak mudah. Segala perjuangannya jadinya terasa menyenangkan. Dan kalau misalnya lagi merayakan hari pernikahan mungkin, sayang kamu ingat nggak dulu segala duka-duka yang dijalani gitu. Kalau misalnya mau lagi berantem gitu kan, jangan ingat tuh kita susah dulu jalannya ke sini. betul. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak Mbak Muina untuk waktunya. Mungkin Mbak Muina mau share, katanya aku dengar Mbak Muina juga ternyata aktif di sosial media. Silahkan di-share ke teman-teman sahabat rantau di Jerman untuk mungkin bisa follow Mbak Muina. Boleh. Saya punya YouTube channel namanya Muina Jenike, dan Facebook juga Muina Jenike, TikTok juga Muina Jenike. Kalian follow. Terima kasih banyak buat waktunya. Makasih. Oke deh, begitulah sobat anak rantau di Jerman dimanapun kalian berada, obrolan menarik kita dengan Mbak Muina, dengan kisah liku-likunya dulu untuk bisa menikah dan akhirnya tinggal di kota Berlin di Jerman sampai sekarang 20 tahun loh. Bukan angka yang kecil ya untuk bisa bersama dengan seorang yang sama selama itu. Jangan lupa untuk follow dan subscribe sosial medianya anak rantau di Jerman, dan sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye-bye.